Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya seputar misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta umur yang panjang. Amin. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang sejarah dan budaya, yaitu Gunung Sancang. Video ini dibuat bertujuan untuk edukasi serta mengenalkan dan menyadarkan kita untuk terus selalu menjaga dan menghormati peninggalan budaya serta leluhur kita, agar kita terus dan harus bisa menjaga kelestariannya. Teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih. Di ujung Kabupaten Garut terdapat hutan yang sangat melegenda dan sangat terkenal dengan keanekaragamannya, serta tak luput dari keangkerannya, Leuweung Sancang. Leuweung Sancang ini merupakan salah satu hutan yang paling keramat di Indonesia. Di hutan yang paling keramat ini banyak sekali melekat dengan cerita mistis, legenda, serta mitos di dalamnya. Salah satunya Leuweung Sancang, salah satu leuweung yang berada di Indonesia yang dikeramatkan atau yang legendanya sampai saat ini menjadi misteri dan mitosnya selalu dipercaya. Leuweung Sancang ini dipercaya menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, sang raja dari kerajaan Sunda, beserta pasukan harimaunya yang sering kita sebut Maung Sancang. Akan tetapi, di balik semua cerita angker tersebut, Sancang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Serta hutan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang kini terancam punah. Rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan mengajak sedikit teman-teman semua berjalan-jalan ke Leuweung Sancang, hutan yang paling angker serta memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Indonesia, arti leuweung di sini adalah hutan. Jadi, Leuweung Sancang ini adalah hutan sancang. Leuweung Sancang adalah cagar alam yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Garut. Secara administratif, Leuweung Sancang berada di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan SK Menteri Pertanian pada tahun 1999, Leuweung Sancang ditetapkan sebagai daerah konservasi dengan status cagar alam dengan luas wilayah sekitar 2.157 hektar.
Kemudian yang paling terbaru, pada tahun 2014 oleh SK Menteri Kehutanan, Leuweung Sancang kembali ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas wilayah 2.313 hektar. Di Leuweung Sancang ini membentang hutan yang masih sangat terawat, sungai yang masih sangat asri, serta pantai-pantai yang sangat indah. Leuweung Sancang ini memiliki beberapa kawasan, di antaranya hutan dataran rendah, hutan mangrove, serta hutan pantai. Di dalamnya ada berbagai kekayaan alam, pohon raksasa, batu-batu besar, serta tebing-tebing yang sangat curam. Hutan Sancang ini menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna yang merupakan endemik asli dan hanya hidup di Leuweung Sancang. Di balik semua mitos angker serta misteri semua ini, Leuweung Sancang memiliki keindahan alam yang sangat mengagumkan. Leuweung Sancang dibelah oleh sungai yang terbilang masih sangat asri, dan yang paling terkenal adalah keindahan pantainya dan lautnya yang sangat eksotis. Oleh sebagian orang, Leuweung Sancang ini digunakan sebagai destinasi wisata religi. Banyak tempat-tempat yang sering dijadikan destinasi untuk berziarah dan berwisata religi. Salah satu yang terkenal adalah Gua Sancang. Hutan Rancakalong atau hutan Cibako tidak hanya pemandangan saja yang eksotis. Kawasan Sancang ini adalah rumah bagi kekayaan flora yang sangat beragam. Di dalam kawasan ini terdapat beberapa jenis flora. Hutan Sancang juga menjadi rumah bagi satwa-satwa langka khas Jawa dan beberapa satwa yang dilindungi. Legenda dan misteri Leuweung Sancang tak luput dari cerita yang beredar. Dalam satu cerita rakyat mengatakan, konon setelah Raden Kian Santang memeluk agama Islam, yang merupakan adalah anak dari Prabu Siliwangi, mencoba untuk mengajak sang ayah untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi sang ayah atau Prabu Siliwangi menolaknya. Kemudian sang Prabu beserta prajuritnya melarikan diri dari kejaran sang anak, yaitu Raden Kian Santang, hingga ke hutan paling selatan di Pulau Jawa, yaitu Leuweung Sancang. Kemudian Prabu Siliwangi beserta prajuritnya menjelma menjadi Maung Bodas. Konon katanya Maung Sancang ini tidak akan hadir di sembarangan waktu. Maung Sancang akan menampakkan diri ketika Prabu Siliwangi hadir. Konon katanya hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu memanggil Maung Sancang ini. Dalam satu kawasan di Leuweung Sancang diceritakan ada satu wilayah yang tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalamnya. Konon banyak orang yang tidak selamat dari kawasan tersebut. Dan disebut juga itu adalah kawasan yang paling angker di Leuweung Sancang.
Lalu ada cerita yang lain dan misteri yang lainnya, yaitu di suatu kawasan lainnya, jika kamu melihat ayam jago, maka segeralah pulang, atau sesuatu yang tidak baik akan terjadi dan akan menimpa dirimu. Itu pertanda yang konon cerita beredar di masyarakat hingga kini. Menurut legenda dan misteri serta cerita yang tersebar, di Leuweung Sancang juga hidup satu jenis pohon bakau yang hanya hidup di hutan Sancang, yaitu kabua. Pohon ini tidak hidup di sembarangan tempat. Pohon ini sangat dilindungi, dan konon katanya tempat hidup pohon kabua adalah tempat petilasan terakhir dari Sang Prabu Siliwangi. Menurut cerita, ketika Raden Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi hingga ke ujung pantai Sancang, Raden Kian Santang hanya menemukan para prajuritnya. Kepada para prajurit itu, Raden Kian Santang pun bertanya tentang keberadaan sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi. Akan tetapi, para prajurit itu hanya menggelengkan kepala sembari menunjuk sebuah pohon kayu. Lalu Raden Kian Santang pun mengeluarkan perintah kepada siapa saja yang mengikuti dirinya akan terus menjadi manusia. Akan tetapi, sementara yang ikut ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, akan menjadi pohon. Dan seperti itulah kini pohon kabua pun dipercaya sebagai jelmaan dari para prajurit Siliwangi. Dan sampai sekarang pohon kabua pun hidup di satu wilayah di Leuweung Sancang, tempat di mana hidup pohon kabua ini sangat dilindungi dan dijaga oleh polisi hutan serta masyarakat setempat dan adat istiadatnya. Sampai di sini dulu cerita misteri dan mitos yang beredar, legenda yang kita bahas. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan selalu mencintai adat serta budaya leluhur kita, dan kita selalu diberikan keselamatan serta lindungannya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.